Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, saya serahkan saja pada Pak Andi untuk menyampaikan materinya, dan nanti kita simak, kita dengarkan, dan kita diskusikan apa yang disampaikan. Untuk itu kita kasih applause dulu buat Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk kita semua, Bapak Ibu dan teman-teman semua, terima kasih sudah berkenan hadir pada siang hari ini untuk kita sama-sama berdiskusi. Jadi topik yang akan kita diskusikan pada siang hari ini adalah agile leadership. Ya. Kita belajar dari kepemimpinan para pemimpin di Gojek dan Tokopedia. Ya. Gojek dan Tokopedia ini menarik sekali ya, karena di bulan ini mereka merger menjadi GoTo Group ya. Ya. Asia Tenggara, dan boleh dibilang paling termaju, terdepan dalam hal teknologi. Ya. Baik itu teknologi untuk on demand, melayani kebutuhan produk dan jasa, serta melayani e-commerce ya, penyediaan produk, jasa, dan solusi untuk masyarakat ya. Jadi masyarakat yang memulai usaha atau mau mencari produk, jasa, dan solusi itu dimudahkan dengan akses digital yang diberikan ya. Jadi di bawah GoTo Group ini ada Gojek yang fokus kepada on demand, ada Tokopedia yang fokus kepada e-commerce. Nah, ditambah lagi di tengah itu ada yang namanya GoTo Finansial. Nah, besar sekali harapan kita GoTo Group ini akan menjadi role model yang bisa mendorong ekonomi kita menjadi lebih kuat lagi di masa depan. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sebelum kita masuk ke diskusi kita, saya ingin kita sama-sama menyaksikan dua video berikut ini. Mohon dari operator, bisa disetel video pertama dan video kedua, langsung saja. Di situ nanti kita akan lihat profil dari Gojek, Tokopedia yang tergabung di dalam GoTo Group, maupun harapan dari seluruh pemangku kepentingan terhadap Gojek, Tokopedia, dan GoTo Group ini. Silakan, operator. Destinies have become intertwined. Once underdogs, we've gone so far. Transforming the Indonesian technology industry, providing accessible daily solutions, and democratizing commerce through technology, fulfilling one shared mission of doing good for all. But how far can we go? For that very question, we've decided to come together to be stronger. Adopting Gotong Royong, the Indonesian spirit of working together, to extend the opportunity for a better life to everyone. Made possible by a team of challengers, passionate for a greater impact. We are local pioneers, ready to shape the global world. To democratize opportunity, to uplift everyone by giving them an equal chance to thrive. Gojek and Tokopedia introducing the power of togetherness. Go to, go far, go together. Ternyata keberhasilan Gojek dan Tokopedia itu salah satunya dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan. Selain faktor-faktor lain ya, ada teknologi, penguasaan teknologi, ada
budaya perusahaan yang luar biasa mumpuni, ya. Ada sumber daya manusia yang hebat-hebat, ya, talent yang luar biasa. Salah satunya itu adalah kepemimpinan. Bagaimana para pemimpin Gojek itu memerankan diri mereka sebagai pemimpin yang efektif, ya, dan sebagai manajer yang mampu menggerakkan semua sumber daya terbaik di dalam organisasinya. Nah, nanti kita akan lihat satu-satu. Kami akan langsung dengan konsep intinya mengenai agile leadership. Jadi pemimpin Gojek itu bisa sangat berhasil karena mereka menerapkan apa yang disebut dengan agile leadership. Kita akan lihat sama-sama apa itu agile leadership. Nanti bahan ini akan disampaikan ke Bapak Ibu semua, nanti akan dibagikan. Tapi izinkan kami menyampaikan inti daripada konsep ini. Jadi yang namanya agile leadership, mudah-mudahan kelihatan semua ya Bapak Ibu. Agile leadership itu ternyata ada dua fondasi utamanya ya. Satu adalah apa yang disebut dengan karakter kepemimpinan, ya. Dan yang kedua apa yang disebut dengan perilaku kepemimpinan, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dari slide yang di hadapan kita ini, lingkaran yang di luar itu menggambarkan apa yang disebut dengan karakter kepemimpinan. Sedangkan tiga lingkaran yang di dalam itu menggambarkan apa yang disebut dengan perilaku kepemimpinan. Jadi kalau kita potret Gojek dan Tokopedia, ya, di Gojek pemimpinnya ada Pak Nadiem Makarim, ya. Pak Nadiem Makarim masih mimpin Gojek sampai beliau diangkat jadi Menteri Pendidikan, ya. Beliau mimpin Gojek dari 2010. Ya. Di Gojek ada juga Pak Kevin Aliu, salah satu founders, dan ada Pak Andri Sulistyo. Nah, kalau di Tokopedia itu kita kenal ada Pak William Tanujaya, ada Pak Leontinus, dan ada Pak Patrick Chow. Nah, mereka ini berenam ini itu contoh hidup dari apa yang disebut pemimpin yang punya karakter pemimpin yang kuat, sekaligus punya perilaku kepemimpinan yang kuat. Ya. Nah, karakter kepemimpinan yang kuat dari pemimpin Gojek dan Tokopedia ini, itu pertama adalah satu humble. Ya, kita bisa lihat di slide humble. Ya. Coba kita gedein aja biar bisa lebih jelas. Humble itu artinya mereka rendah hati, ya, tidak menempatkan diri harus lebih tinggi dari timnya. Bahkan sebaliknya mereka berusaha mempositioningkan dirinya tuh sejajar dengan timnya. Jadi mereka tuh membangun terus-menerus budaya egaliter, ya, supaya anak buahnya, timnya itu nggak ngerasa bahwa dia punya harkat, punya kasta jauh di bawah bosnya gitu. Nah ini yang selalu mereka bangun. Ya. Dan para pemimpin di Gojek dan Tokopedia itu sangat memberikan apresiasi ya kalau anak buahnya, kalau timnya itu lebih tahu dari mereka, gitu. Ya, bukan hanya satu layers yang di bawah mereka ya. Misalnya kalau Nadiem atau Kevin atau William, di bawahnya kan ada para chief tuh. Kalau Nadiem atau William ngomong, para chief itu bisa menyampaikan pandangannya, bisa setuju, bisa enggak, tanpa ada beban ya. Tapi apa hanya para chief yang bisa begitu? Enggak. Di level tengahnya juga bisa, sampai level bawah sekalipun. Bahkan anak yang baru lulus dari perguruan tinggi gabung dengan Gojek, dengan Tokopedia, dia bisa ngomong apa aja yang menurut dia yakini benar ke Nadiem, ke William, ya, tanpa ada embel-embel bahwa ala lo anak-anak baru lo diam aja. Enggak ada kayak gitu. Ya. Semua orang di Gojek itu memang di-encourage untuk ngomong, gitu. Untuk berani ngomong. Ya. Dan William, Nadiem sama sekali nggak terancam kalau anak buahnya jauh lebih pintar dari dia. Ya. Malah dia bersyukur. Ya, jadi mereka itu memposisikan dirinya sebagai fasilitator yang memanfaatkan semua kekuatan yang dimiliki oleh orang-orangnya, oleh timnya. Ya. Baik, kemudian yang kedua,
karakter yang kedua yang ada di para pemimpin Gojek dan Tokopedia ini apa yang kita sebut adaptable. Ya. Adaptable itu mereka sangat kuat untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan. Ya. Baik perubahan jangka pendek maupun jangka panjang. Dan mereka dari jauh-jauh hari sudah punya kemampuan itu untuk mencium adanya perubahan dalam skala yang sangat kecil. Dari jauh-jauh hari mereka melakukan antisipasi ya, agar bagaimana peluang yang ada dari perubahan itu bisa diutilisasi dan bagaimana ancaman yang muncul dari perubahan itu bisa dimitigasi. Nah, itu kelebihan dari pimpinan Gojek dan Tokopedia. Nadiem, William, dan seterusnya. Ya. Nadiem Makarim itu bersama Kevin Alui di tahun 2010 itu dia sudah punya pemikiran bahwa satu hari ya, seluruh orang Indonesia itu akan pegang smartphone ya. Dan smartphone itu akan sampai ke level terbawah. Nah, dari jauh-jauh hari mereka sudah mengambil ancang-ancang untuk memanfaatkan perubahan itu, Pak. Ya. Dan ide untuk membangun aplikasi untuk mempertemukan antara driver ojek itu dengan orang yang membutuhkan transportasi itu udah ada sejak 2010 sebenarnya. Cuman pada waktu itu banyak orang yang ngetawain Nadiem. Nim, lo nggak salah tuh, lo mau bikin aplikasi yang pakai abang-abang ojol di jalanan gitu. Mereka aja teleponnya masih cupu. Pada waktu itu 2005, 2000 sampai 2010 kan smartphone masih kapasitasnya masih rendah banget. Tapi Nadiem yakin satu hari kemampuannya akan naik dan pada saat ada satu titik kemampuan smartphone yang diterima oleh masyarakat itu naik, aplikasi yang mereka bangun itu akan bisa jalan. Nah, ini tandanya bahwa dia dari awal sudah berusaha beradaptasi dengan sangat kuat terhadap peluang yang akan muncul dan memitigasi risiko. Seperti itu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, yang menarik dari Nadiem Makarim, Kevin Aliu, William Tanujaya adalah mereka itu visioning, punya visi jangka panjang. Ya. Dan visi jangka panjang ini terbangun kalau mereka punya purpose, punya keinginan untuk menyelesaikan problem besar yang ada di masyarakat. Mereka tuh gemes banget gitu. Misalnya Nadiem tuh sangat gemes. Ini kenapa sih ya, orang Indonesia ini produktivitasnya rendah banget. Ya. Kalau makan siang itu dari jam 12 sampai jam 2. Ya kan? Apalagi kalau di daerah Sudirman misalnya. Terus kalau mau kemana-mana, orang Jakarta ini terbebani oleh macetnya Jakarta. Jadi sehari cuma bisa ngerjain berapa hal, dan sebagainya, dan sebagainya. Di satu sisi dia juga gemas melihat, ini abang-abang ojek yang di pangkalan ini, itu sehari cuma bisa bawa 2-3 pelanggan. Padahal dia mangkalnya dari jam 8 sampai jam 5. Bahkan ada yang sampai jam 10 malam. Gitu. Jadi dia gemes gimana nih nyariin jalan ya. Padahal dia kepikiran punya solusi untuk mempertemukan, menjembatani dua kepentingan ini. Gitu. Dia pengen abang-abang Gojek, abang-abang ojek yang di pangkalan itu produktivitasnya naik, ya. Tapi dia juga pengen masyarakat Indonesia pengguna transportasi produktivitasnya juga naik, seperti itu. Dia pengen menghasilkan sebuah apa yang dia sebut operating system, ya, OS, untuk orang hidup di Jakarta. Sebuah OS yang bisa membuat orang-orang Jakarta ini naik produktivitasnya jadi 4 kali lipat gitu. Jadi waktu kerja bisa mengerjakan lebih banyak hal, ya, dan si abang-abang bisa menghasilkan income yang juga lebih tinggi. Itu yang obsesi dia. Ya. Dan dia udah lihat bahwa teknologi memungkinkan itu, masyarakat juga
memungkinkan untuk menerima solusi-solusi yang dia tawarkan. Jadi jauh-jauh hari Nadiem, William, Kevin udah punya visi mengenai itu. Ya. Di tahun 2005, ya, Nadiem dan Kevin itu udah punya gambaran bahwa suatu saat masyarakat Indonesia ini, apalagi masyarakat Jakarta, itu pasti akan bermigrasi ke ranah digital. Karena kalau masih bermain di ranah yang nggak digital, itu pasti produktivitasnya rendah. Apalagi diperparah oleh situasi Jakarta yang memang nggak memungkinkan untuk mobilitas itu berjalan dengan efektif. Ya. 2005 mereka udah mikir ke sana. Ya, mereka udah tahu masa itu pasti akan datang. Makanya kita harus ambil ancang-ancang untuk memanfaatkan peluang yang ada di sana. Gitu. Memang dia waktu itu nggak kebayang ada COVID, ya. Tapi dia kebayang satu saat nanti semua orang pegang handphone, bahkan abang-abang yang di pangkalan itu juga punya smartphone. Ya. Dan generasi muda yang lahir berikutnya, generasi milenial, generasi Z, itu akan hidup lebih banyak di ranah digital daripada di kehidupan yang real seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan visionary. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu engage. Engage itu artinya mereka itu punya koneksi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingannya. Ya. Apakah itu karyawan, apakah itu, kalau di Gojek misalnya, drivernya, ya. Apakah itu mitra UKM yang mereka bina, yang jadi merchant-nya, ya. Apakah itu konsumennya, dan lain-lain. Mereka tuh sangat apa istilahnya tuh, sangat punya koneksi yang kuat gitu, sangat lekat. Nah, itu kelebihannya Nadiem, Kevin, William, Patrick, Leon, dan sebagainya. Ya. Mereka selalu berusaha mendengar apa yang diharapkan oleh pemangku kepentingannya. Dan berusaha memberikan yang terbaik buat mereka. Seperti itu. Apa yang sudah dicapai oleh Gojek saat ini buat mereka itu masih banyak yang harusnya bisa lebih diperbaiki lagi. Ya. Karena mereka punya obsesi ya bagaimana supaya semua pemangku kepentingannya ini bisa mereka tingkatkan terus produktivitasnya. Nadiem itu sampai dia diangkat jadi menteri, itu sehari itu bisa 4 kali naik GoRide. Bisa 3-4 kali naik GoCar. Sehari itu pasti dia pakai hampir setengah semua fitur yang dimiliki oleh Gojek. Ya. Apakah itu GoSend, GoPay, GoFood, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Dan Nadiem juga membuat sistem yang memungkinkan hal ini juga dilakukan oleh seluruh warga Gojek. Ya. Ya, jadi selain Nadiem, yang lain juga melakukan hal yang sama. Seperti itu. Tujuannya supaya apa? Supaya selalu ada konektivitas antara warga Gojek itu dengan customer yang mereka layani. Dengan driver, dengan merchant, dengan mitra UKM, dan lain-lain. Jadi Nadiem itu sama Kevin kepikiran, ya, orang-orang Gojek itu harus tahu tuh apa yang dirasakan oleh para driver, oleh para mitra UKM, oleh para merchant. Ya. Mereka harus dapat terus feedback langsung. Jadi mereka tahu gitu loh, mana yang bisa diimprove, mana yang harus diperkuat, mana yang harus di-maintain. Ya enggak? Mereka harus ngerasain loh bahwa apa yang mereka lakukan di Gojek itu mentransformasikan kehidupan orang banyak, mentransformasikan kehidupan driver, mentransformasikan kehidupan para UMKM, mentransformasikan kehidupan para pekerja di Jakarta, dan lain-lain. Jadi Nadiem itu pengen warga Gojek itu ngerasain bahwa mereka kerja di Gojek itu nggak sekedar untuk cari duit gitu. Ada sesuatu yang lebih besar yang mereka lakukan yang berdampak untuk banyak orang gitu. Ada purpose yang apa ya, yang berjalan beriringan dengan mereka melakukan pekerjaan di Gojek seperti itu. Ya. Di Tokopedia juga begitu ya. William juga mengencourage seluruh timnya ya untuk berinteraksi dengan semua pemangku kepentingannya. Biar tahu tuh
apa yang dirasain oleh seluruh pemilik toko yang ada di Tokopedia, ya, apa yang dirasakan oleh konsumennya dan seterusnya. Dari situ mereka bisa dapat banyak insight terbaik untuk memperbaiki kelemahannya dan memperkuat lagi apa yang sudah on track seperti itu. Nah, apa yang kami jelaskan tadi itu yang merupakan karakter dari para pemimpin di Gojek dan di Tokopedia. Jadi ada 4, sekali lagi, satu itu adalah mereka humble, rendah hati. Yang kedua, mereka itu adaptif. Yang ketiga, mereka itu punya visi jangka panjang. Dan yang terakhir, selalu engage dengan seluruh pemangku kepentingan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk kepada apa yang disebut dengan bagian yang kedua, yaitu perilaku kepemimpinan. Ya. Jadi ada 3 perilaku kepemimpinan yang sangat menonjol di para pemimpin Gojek dan Tokopedia. Ya. Kita bisa lihat di sini. Ya. Yang pertama itu adalah hyper awareness. Yang kedua itu adalah informed decision making. Dan yang ketiga adalah fast execution. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah hyper awareness. Ya. Jadi para pemimpin di Gojek itu sangat peka terhadap perubahan yang sedang dan yang akan terjadi seperti itu. Ya. Jadi dari skala yang paling kecil, penciuman mereka pun sampai gitu loh. Ya. Kenapa mereka bisa penciuman yang tajam? Karena semua mereka ini itu masuk dalam kategori pemimpin yang global istilahnya, global knowledge, local wisdom. Ya. Mereka sangat menguasai knowledge, ya, pengetahuan apa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Ya. Nadiem, William, Kevin, Patrick, Leon, Andri itu sangat menguasai apa yang terjadi di Amerika, Eropa, Asia, Afrika. Ya. Apa yang terjadi di berbagai industri transportasi, industri teknologi, industri yang lain-lain gitu ya. Karena mereka terus-menerus belajar, ya, dan memang mendisiplinkan diri mereka untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai berbagai industri. Tapi di sisi lain, secara paralel, ya, dalam waktu yang bersamaan, paralel, mereka itu punya penguasaan local wisdom yang luar biasa. Ya. Jadi apa yang terjadi di Indonesia itu, baik secara sosial, budaya, politik, ekonomi, mereka ngeh banget gitu loh. Ya. Pengetahuannya dalam. Misalnya Nadiem itu. Nadiem sangat menguasai aspek sosial yang terjadi dalam kehidupan orang Jakarta kerja. Ya. Dia sangat menguasai aspek sosial bagaimana abang-abang ojek di pangkalan itu bekerja, ya. Apa keluhannya, apa harapannya, peluang-peluang apa sebenarnya yang ada di abang-abang Gojek itu dan seterusnya. Dia sangat sadar ada perubahan sosial yang luar biasa di masyarakat Indonesia, ya, munculnya generasi milenial, generasi Z, ya, yang akan lebih melek teknologi, dan akan ada masanya semua masyarakat ini akan bermigrasi ke ranah digital. Nah, 2 kekuatan ini, ya, global knowledge sama local wisdom ini, itu yang menjadi kekuatan mereka untuk punya awareness yang sangat tinggi dalam melihat kehidupan ini. Dia punya penglihatan yang tajam, perubahan apa yang akan terjadi. Ya. Satu yang saya lihat menarik adalah umumnya mereka ini orangnya rajin baca. Ya. Kalau ketemu orang, lebih banyak dengerin orang ngomong. Ya. Lebih banyak nanya daripada ngomong. Kalau ngomong satu-satu, tapi isinya bernas. Ya. Kalau Nadiem sama Kevin dan Andri keluaran dari sekolah luar negeri. Ya. Nadiem pernah di Harvard, Kevin dan Andri juga pernah di Amerika dan lain-lain. Ya. Tapi kalau William, Leon itu justru dari perguruan tinggi di Indonesia. Ya.
Jadi ini mematahkan bahwa hanya yang sekolah di luar aja yang punya global knowledge ya. Kalau kita di sekolah di Indonesia pun, kalau emang selalu terus-menerus belajar, ya nggak kalah dengan yang sekolah di luar seperti itu. Nah, sekali lagi, balik lagi, hyper awareness ini membuat mereka punya penciuman yang tajam terhadap peluang, ya, dari jauh-jauh hari mempersiapkan diri memanfaatkan peluang. Gojek itu berdiri tahun 2010, ya. Awalnya mereka berdiri, bisnis modelnya adalah call center. Jadi kalau ada yang butuh ojek, ya, yang butuh itu telepon ke call centernya Gojek, nanti Gojek yang akan kontak kepada abang-abang Gojek pangkalan yang terdekat dengan lokasi si customer ini. Ya. Tapi di tahun 2010 itu Nadiem sama Kevin udah yakin ya, 5 tahun lagi ya mereka bisa ngeluncurin aplikasi. Ya. Jadi customer nggak perlu telepon ke kontak center lagi, cukup mencet smartphone-nya. Ya, dia bisa langsung terhubung dengan para driver seperti itu. Nah, dalam waktu 5 tahun dia mempersiapkan teknologinya, mempersiapkan sumber daya manusianya. Ya, jadi waktu itu Gojek berdiri 2010, dia punya 2 bisnis unit lah. Satu bisnis unit yang menanganin operation call center-nya, satu lagi bisnis unit yang konsentrasi untuk pengembangan bisnis, mempersiapkan Gojek masuk dengan menggunakan aplikasi. Jadi mereka persiapkan tuh aspek HR-nya, aspek operation-nya, aspek sales, marketing, IT, ya, dan lain-lain. Nah, itu yang pertama, hyper awareness. Yang kedua, di sini kita lihat informed decision making. Informed decision making itu artinya mereka ini baik Nadiem, Kevin, Andri, Leon, ya, William, Patrick, itu kalau ngambil keputusan selalu berdasarkan data dan informasi. Ya, ya ada mereka ngambil keputusan karena like and dislike, ya, atau faktor-faktor lain. Ya. Semuanya selalu berdasarkan data dan informasi. Ya. Kalaupun mereka katakanlah karena udah lama di bidang teknologi, udah lama jadi entrepreneur, ya, punya intuisi yang tajam terhadap langkah-langkah bisnis yang mereka mau ambil, ya, intuisi mereka itu nggak 100% mereka ikuti. Selalu mereka adu, mereka challenge dengan data dan informasi yang mereka punya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian intuisi dan data itu berpadu sehingga mereka bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang tajam. Dan pada waktu dieksekusi menjadi sangat efektif. Nah, itu informed decision making, ya. Dan yang terakhir adalah fast execution. Nadiem, William, Andri, Kevin, Patrick, ya, itu tipenya sangat cepat dalam mengeksekusi. Ya. Tipe pemimpin yang sangat fokus untuk mengeksekusi. Ya. Buat Nadiem, buat William, ya, mereka lebih milih begini. Lebih baik mereka punya ide bagus, ya. Lebih baik ide itu dalam waktu 1 minggu bisa segera dieksekusi, ya. Meskipun informasi yang mereka kuasai katakanlah baru 60%. Ya. Dibandingkan mereka sempurnakan dulu semua informasinya, dikumpulin komplit dulu sampai 95%, baru setelah itu mereka eksekusi. Tapi butuh waktu 6 minggu. Ya. Mereka nggak kayak gitu. Mereka akan milih opsi yang pertama. Buat mereka kecepatan itu sangat penting. Ya. Kalaupun data yang mereka miliki belum 100%, nggak apa-apa. Ya. Nanti sambil berjalan diperbaiki, ditingkatkan, diupdate. Ya. Makanya kita lihat kan, Gojek itu kalau ngelemparin aplikasi, ya setiap ada yang update baru ya mereka kasih notifikasi ke seluruh stakeholders-nya kan untuk mengupdate aplikasinya. Karena konsepnya seperti itu, lebih baik cepat diluncurin, sambil nerima feedback dari berbagai macam stakeholder, diberesin, disempurnain, dikuatin, kemudian dilempar lagi seperti itu. Daripada mau dibikin sempurna banget, ya, baru bisa dilempar
minggu kemudian momentumnya udah lewat ya. Apa sih dampaknya kalau eksekusi nggak cepat? Satu, momentumnya lewat ya. Kalau kita katakanlah pemain satu-satunya dalam industri, kalau kita lambat, ya, resikonya adalah momentumnya lewat. Kalau momentumnya lewat, ya kita tetap bisa ngeluncurin produk, jasa, dan solusi kita, tapi ya bukan momentum yang terbaik ya. Nah ini diperparah lagi kalau kita punya pesaing misalnya. Kalau kita punya pesaing, katakanlah kayak Gojek. Ya. Dulu pesaingnya kan ada dua, dulu ada Uber, satu lagi ada Grab. Itu kalau mereka nggak cepat dalam mengeksekusi berbagai ide-ide, berbagai terobosannya, itu bisa keduluan sama Grab atau keduluan sama Uber seperti itu. Dan kalau udah keduluan kan yang mendapatkan gain terbesar justru yang duluan bisa memberikan produk, jasa, dan solusi ke market. Itu yang dampak negatif daripada fast execution. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah perilaku kepemimpinan yang sangat menonjol dari para pemimpin ya, di Gojek dan Tokopedia. Ya. 3 perilaku kepemimpinan itu harus hadir bersamaan. Ya. Karena kalau hanya salah satu, udah pasti nggak akan keluar tuh agile leadership-nya. Ya. Ya. Kalau 2 gimana? Kalau 2 juga tetap. Kalau cuma 2, ada satu aspek yang alpha, yang nggak ada di dalam mereka itu nggak akan bisa efektif. Contohnya gini, satu organisasi punya awareness yang tinggi, hyper awareness terhadap perubahan, dan ngambil keputusan berdasarkan data dan informasi, informed decision making. Tapi nggak punya fast execution. Apa dampaknya? Dampaknya adalah slow driving, execution. Jadi eksekusinya lambat. Eksekusi lambat, momentum lewat, atau keduluan oleh pesaing. Okay. Kalau punya hyper awareness, punya fast execution, tapi nggak ada informed decision making gimana? Jadi punya gambaran masa depan, ya, aware terhadap peluang-peluang yang akan hadir, eksekusinya cepat, tapi karena informed decision making-nya nggak bagus, ya, jadi nggak disiapin dulu strategi yang akurat, action plan yang matang, ya, sehingga fast execution-nya itu tidak nembak kepada isu-isu utama yang sebenarnya perlu diselesaikan di lapangan. Itu yang akan terjadi. Kalau misalnya organisasinya eksekusi cepat, ya, kemudian informed decision making, bisa bangun strategi yang keren, ya, action plan yang bagus, ya, tapi hyper awareness-nya rendah. Ya. Ketajaman dia melihat perubahan akan bergerak kemana, ya. Dia nggak punya itu, apa yang akan terjadi? Organisasi itu akan bergerak ke arah yang salah, gitu. Eksekusi cepat dengan strategi yang akurat, tapi di wilayah yang salah, gitu. Nah, jadi makanya penting sekali 3 perilaku ini hadir dalam waktu yang bersamaan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang kami melihat menjadi kekuatan daripada Gojek dan Tokopedia, ya, karena para pemimpinnya sekali lagi punya karakter yang kuat. Itu dilihat mereka humble, mereka adaptif, mereka punya visi jangka panjang, dan mereka itu engage. Ya. Dan mereka punya perilaku kepemimpinan yang kuat, yaitu hyper awareness, informed decision making, dan fast execution. Ya. Kalau di Gojek itu ada beberapa perilaku yang menonjol, ya, turunan dari sini, ya. Gojek dan Tokopedia itu punya nilai-nilai, kalau bisa disimpulkan benang merahnya adalah 1 speed, yang kedua innovation, yang ketiga social impact. Ya. Jadi mereka cari orang-orang itu yang memang punya potensi di sini. Ya. Orang-orang yang pinter, tapi nggak punya kekuatan, atau nggak punya potensi kekuatan dari sisi speed, innovation, dan social impact. Ya, nggak bisa, ya dengan filter yang mereka punya nggak bisa masuk ke Gojek. Jadi orang-orang yang ada di Gojek ya memang orang-orang yang culture-nya seperti itu. Ini yang membuat
dengan kepemimpinan yang kuat, dengan sumber daya manusia yang memang bagus itu, mereka bisa membangun budaya organisasi yang sangat bagus, yang saya sebut itu satu, agile itu lincah gitu ya, tangkas. Jadi organisasi yang ngambil keputusan dengan tepat, dengan cepat, dengan mudah, secara berkesinambungan. Yang kedua adalah fleksibel, lentur. Mereka tuh ya apa ya, sangat kuat berselancar dalam perubahan. Nggak akan pernah istilahnya itu patah karena perubahan. Ya. Itu yang menonjol. Dan yang ketiga adalah efisien. Mereka bisa memanfaatkan semua sumber daya mereka yang mereka punya, ya, sumber daya di operasi, di keuangan, di sosial, di sales marketing, ya, di sumber daya manusia, sehingga mereka bisa punya cost structure yang sangat kompetitif, sehingga bisa memberikan produk, jasa, dan solusi yang sangat kompetitif buat pelanggannya, yang sangat kompetitif buat para drivernya, yang sangat kompetitif buat para merchant-nya, yang sangat kompetitif buat para mitra UKM-nya. Demikian Bapak Ibu semua, sebagai pengantar awal kita diskusi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi trigger untuk kita nanti diskusi lebih hangat di sesi yang berikutnya. Demikian Pak Gus dan Bapak Ibu dan teman-teman semua, kami serahkan kembali ke Pak Gus.